Pemerintah akan menerapkan kebijakan pajak gula atau cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan pada semester 2 tahun 2025. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi gula berlebih di masyarakat. Kebijakan ini diatur untuk menanggulangi berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya yang semakin meningkat. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 10 Januari 2025, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menjelaskan, dalam konteks minuman berpemanis, cukai dikenakan pada produk minuman yang mengandung gula tambahan, baik dalam bentuk kemasan botol, kaleng, maupun bentuk lainnya. Selanjutnya, minuman berpemanis dalam kemasan ini mencakup berbagai jenis seperti minuman ringan berpemanis, teh kemasan, jus dengan gula tambahan, hingga minuman berenergi. Data dalam APBN 2024 menunjukkan tren peningkatan anggaran kesehatan dengan kenaikan 8,7% dari tahun sebelumnya menjadi 187,5 triliun. Berdasarkan data tersebut, maka penerapan cukai juga diharapkan dapat menambah penerimaan negara untuk mendanai program kesehatan publik serta menanggulangi dampak negatif dari konsumsi gula. Pengenaan cukai untuk MBDK, sekali lagi memang prioritas utama adalah bagaimana kita bisa mengendalikan konsumsi gula, tambahan konsumsi gula di masyarakat. Jadi semata-mata tidak kepada optimalisasi penerimaan atau revenue. Jadi jangan sampai disalahartikan, wah negara kayak butuh duit gitu. Jadi harus nambah, bukan itu. Tapi justru kita lihat dari sebaliknya, bagaimana penyakit tidak menular ya, PTM, itu tertinggi posisinya seperti apa. Sebagai contoh masalah diabetes dan seterusnya. Nah ini kan kita runut ke situ, sehingga kebutuhan fiscal policy ini perlu atau tidak dalam ranah itu, atau cukup dengan non-fiscal policy, edukasi, kemudian pengetatan dari sisi konsumsinya, kemudian larangan-larangan, seperti kalau saya analogikan ke rokok ya, tahun 2025 non-fiscal policy-nya akan cukup tinggi. KTR, kemudian kawasan tanpa rokok, kemudian edukasi, ini cukup tinggi. Nah, ini yang mungkin kita bisa lihat nanti perkembangannya. Nah, dari sisi pentarifan, memang tidak semuanya akan terkena. Kalau di MBDK, dari analisis kami memang untuk penetapan besaran tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan, Ditjen Bea Cukai akan melihat dari berbagai referensi penerapan cukai MBDK di negara lain. Ketentuan teknis dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan juga akan menjadi penentu besaran tarif cukai MBDK. Kendati begitu, Bea Cukai memastikan bahwa pada awal pengenaannya, tarif cukai MBDK tidak akan memberatkan dunia usaha. Prinsip kata kuncinya adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan. Tentunya kita akan pasang threshold. Ya, thresholdnya seberapa nanti lagi digodok, nanti kan akan dibahas di PP-nya. Ya kan? Jadi nggak semua langsung kena, enggak. Threshold. Ya kan? Di bawah itu nggak kena, ya kan? Di atas itu baru kena. Ya, tentunya kalau bikin BKC, ya tentunya jelas batasan yang dimaksud barang kena cukai itu apa, ya MBDK itu apa, batasannya harus jelas. Terus apa yang dibebaskan, apa yang tidak dipungut, ya kan? Terus bagaimana pembebasannya, ya? Terus bagaimana pengawasannya? Itu nanti pernik-pernik ketentuan untuk menjalankan barang kena cukai tadi. Kebijakan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan turut didukung oleh praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global Universitas Yarsi dan Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Menurutnya, saat ini ketersediaan minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat. Padahal, kadar gula di dalam setiap kemasan biasanya terlampau tinggi hingga mencapai 10 sendok teh.
Ada implikasi serius dari konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan ini bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Ada bahaya mengintai di balik minuman berpemanis dalam kemasan, khususnya bagi masa depan anak-anak Indonesia. Artinya program ataupun strategi penerapan pajak pada minuman berpemanis ini sekali lagi sangat didukung oleh bukti ilmiah yang antara lain bahwa pada negara-negara yang menerapkan strategi ini terbukti dalam 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan ada yang studi sampai 10 tahun pertama seperti di Meksiko, itu sudah bisa menurunkan, bahkan menyelamatkan, katakan ada di Meksiko studi yang menunjukkan 250.000 kurang dari penduduknya itu akhirnya terhindar dari obesitas. Artinya juga terhindar dari diabetes mellitus. Dan untuk diketahui minuman berpemanis ini juga antara lain yang dituding ya dengan beberapa riset sebagai penyebab kejadian obesitas maupun diabetes tipe 2 yang antara lain saat ini diabetes tipe 2 menjadi 90% ya proporsi dari diabetes di dunia. Kemudian pesan saya pada pemerintah adalah bahwa dana yang diperoleh dari program kesehatan ini maksudnya program kesehatan sebetulnya, walaupun ada motif ekonomi juga, ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan program kesehatan dan program penjagaan penyakit tidak menular, selain juga bisa untuk pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga harus dipastikan bahwa dampak pajak terhadap konsumsi dan kesehatan masyarakat ini terus dievaluasi secara rutin, sehingga libatkanlah ahli untuk melakukan monitoring evaluasi berkala. Media Tawadu, Haryadi Jamal, DAI TV.